חטיפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. אני מורה, אתה יכול לפתוח את זה. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi seputar konflik Timur Tengah. Iran kembali melakukan serangan dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Serangan tersebut masuk dalam gelombang ke-92 Operasi True Promise 4. Garda Revolusi Iran melakukan serangan gabungan kilat menggunakan rudal balistik dan drone terhadap sistem radar Amerika Serikat serta angkatan lain di seluruh kawasan Palestina. Serangan ini masuk dalam gelombang ke-92 Operasi True Promise 4. Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim kapal amfibi Amerika Serikat di pelabuhan Al-Shuwaih terkena rudal balistik. Selain itu, Iran sebut radar peringatan dini jarak jauh Amerika Serikat dihancurkan oleh serangan drone. Tak hanya itu, rudal balistik Iran diklaim hantam pangkalan udara Ramat David Israel di dekat Haifa, markas skuadron F-16. Dalam gelombang ke-92 True Promise 4 ini, sementara rudal multi hulu ledak Khorramshahr 4 menghantam lebih dari 50 sasaran di Tel Aviv. Iran mengklaim serangan ke-92 ini berhasil menembak jatuh jet tempur milik Amerika Serikat, salah satunya F-35. Namun klaim Iran tersebut dibantah Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegahnya. Jet tempur dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasem sebelum tenggelam. Pasukan Iran juga klaim menembak jatuh 2 jet tempur canggih AS lainnya, termasuk 1 unit jet tempur F-35, meskipun Presiden AS Donald Trump mengklaim telah menghancurkan sistem pertahanan udara Iran. Penembakan pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat ini juga dibantah Komando Pusat AS CENTCOM. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembakkan jet F-35 hingga rusak parah. Namun hal itu dibantah CENTCOM. Pusat Komando Amerika Serikat sebut jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Sementara itu, pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam keadaan hidup. Warga Iran beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya kepada polisi.
Sumber anonim yang dikutip media AS melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya, pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer AS, ini akan menjadi pertama kalinya Iran berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat. Hingga saat ini, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan komentarnya atas peristiwa ini. Di sisi lain, pemirsa, Amerika tengah berusaha mencari pilot tempur mereka yang ditembak jatuh di Iran. Ya, nampak helikopter Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran untuk mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian yang diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Militer Iran merilis rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran drone yang diklaim menuju pangkalan udara Al-Azraq di Jordania. انتقام خون شهدای جنگ رمضان و ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى آتش. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan drone diluncurkan oleh militer Iran. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Iran mengatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan lokasi jet tempur canggih Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah mereka. Iran juga meluncurkan rudal ke Dubai di Uni Emirat Arab. Serangan besar-besaran Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran kembali melancarkan serangan besar ke Uni Emirat Arab. Puluhan rudal balistik dan drone ditembakkan menuju Dubai. Iran menggunakan drone umpan yang dirancang untuk membingungkan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Taktik ini digunakan Iran untuk menguras stok rudal pertahanan Uni Emirat Arab. Serangan ini menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran juga menargetkan fasilitas industri strategis yang dianggap berafiliasi dengan militer Amerika Serikat, termasuk industri aluminium di Uni Emirat Arab dan sistem radar peringatan dini. Serangan terbaru ini menambah ketegangan di kawasan Teluk dengan risiko besar terhadap keamanan energi dan aktivitas ekonomi regional. Pesawat tempur canggih milik Amerika Serikat F-15 gagal menghentikan serangan drone milik Iran. Inilah pemirsa, detik-detik saat pesawat tempur Amerika Serikat F-15 gagal mengejar drone milik Iran di atas langit Irak. Pesawat senilai $1 juta ini gagal mencegat drone Shahed 136 Iran yang harganya hanya $20.000. Video ini dilaporkan berasal dari serangan Iran terhadap sebuah perusahaan oli mesin Inggris di Erbil, Irak. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar. Rudal-rudal milik Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome milik Israel. Kali ini rudal Iran jatuh di kota Petah Tikva. Inilah pemirsa rekaman dari detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan jatuh di kota Petah Tikva.
Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material yang cukup parah. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Palmashim, dan Ben Gurion. Tidak hanya itu, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan Beersheba. Rudal Iran juga menghantam kawasan Petah Tikva Tel Aviv dan hantaman rudal itu menyisakan kawah sedalam 10 meter di tengah permukiman warga. Inilah pemirsa, kerusakan yang terjadi cukup parah di lokasi jatuhnya rudal Iran di kawasan Petah Tikva Tel Aviv, Israel. Hantaman rudal meninggalkan kawah besar sedalam 10 meter. Tidak hanya itu, puing-puing akibat hantaman rudal juga terlihat di sekitar kawah. Petugas terlihat mengamankan lokasi sambil melakukan olah TKP. Hingga saat ini belum diketahui kerugian maupun jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu warga di Hod Hasharon panik saat sirene penanda serangan Iran terus berbunyi. Mereka langsung menghampiri rumah milik Menteri Pendidikan Israel untuk minta perlindungan, namun tidak ada yang menolong mereka. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hod Hasharon mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם. והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי. תן לי להיכנס. Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan. Namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hod Hasharon marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Rudal Hizbullah menghancurkan sejumlah rumah dan taman kanak-kanak di Naharia, Israel Utara. Sebelumnya Hizbullah meningkatkan serangannya ke Israel usai Israel menghantam sejumlah lokasi di Lebanon. Rekaman CCTV menangkap momen ketika pecahan rudal Hizbullah mendarat di sebuah bangunan di Naharia, Israel Utara. Kaca dan balkon pecah berkeping-keping, kemudian puing-puing bangunan berserakan. Warga setempat pun panik. Petugas langsung tiba di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian. Ledakan ini juga membuat taman kanak-kanak sekaligus tempat penitipan anak rusak terkena serangan. Sebelumnya Hizbullah mengumumkan peningkatan besar dalam operasinya Rabu kemarin. Hizbullah menargetkan Israel pasca Israel menyerang sejumlah titik di Lebanon. Pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan menggunakan rudal daya ledak tinggi di sejumlah wilayah Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel berlarian untuk mencari perlindungan. Rudal-rudal Hizbullah terus diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke Israel. Pada serangan ini, sirene di Israel kembali meraung di sejumlah wilayah. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel berlarian untuk mencari aman. Sementara, satu rumah hancur dan ketegangan kembali memuncak di utara Israel. Seorang pria berusia 61 tahun dilaporkan mengalami luka ringan setelah roket yang diluncur kelompok Hizbullah menghantam kawasan perbukitan dekat perbatasan Lebanon. Rekaman di lokasi menunjukkan bagian atas rumah luluh lantak. Sementara tim keamanan dan penyelamat Israel menyisir puing-puing mencari kemungkinan korban lain. Konflik ini meluas ke Lebanon dengan Hizbullah menyatakan keterlibatan mereka sebagai aksi balas dendam.
Ledakan dahsyat mengguncang Pakistan. Sebuah bom mobil menghantam kantor polisi dan menewaskan 5 warga dan melukai puluhan lainnya. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka setelah sebuah bom mobil meledak di depan kantor polisi Domel, distrik Banu, Pakistan. Bangunan kantor polisi hancur, dipenuhi puing-puing, sementara tim penyelamat berupaya mengevakuasi korban dari reruntuhan. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit Banu. Juru bicara rumah sakit Mohamed Numan mengungkapkan sebanyak 26 orang telah dibawa ke fasilitas medis, dengan 19 diantaranya dirawat intensif di ruang gawat darurat. कल रात ये जो बन्नू की तहसील डुमेल में वाक़या पेश आया था, इसमें हमें खलीफा गुल नवाज अस्पताल में कुल 24 अफराद को जो है लाया गया, जिसमें से 5 डेड बॉडीज़ थी जो कि हमें डेड रिसीव्ड हुई थी खलीफा गुल नवाज अस्पताल में, और बाकी 19 अफराद जो है वो ज़ख्मी हालत में हमें मौसूल हुए थे, जिनको शोबा इमरजेंसी में तमाम तरतीबी सहूलियात जो है वो बर वक्त. Hingga kini, belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Serangan ini kembali menambah daftar panjang kekerasan di Pakistan, sekaligus memicu kekhawatiran akan meningkatnya ancaman keamanan di kawasan tersebut. Cuaca ekstrim menghantam Italia, badai dahsyat memicu banjir, longsor hingga runtuhnya jembatan dan memaksa ratusan operasi penyelamatan digelar di berbagai wilayah terdampak. Badai hebat melanda wilayah tengah dan selatan Italia, membawa hujan deras, angin kencang, serta banjir yang meluas. Otoritas darurat kini memantau 2 bendungan utama, yakni Bendungan Leschion dan Campobasso dan Bendungan Pen di Abruzzo. Tim darurat terus bersiaga menghadapi potensi bencana susulan.